Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat subuh secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bersama tentang al-udhiyah atau al-kurban, yaitu kalau bahasa kitanya masalah kurban. Walaupun sebenarnya pembahasan kita masih seputar tauhid belum selesai, baru kita selesaikan Imam Mahdi. Tapi setelahnya ya Dajjal sudah ya. Makanya kalau jam-jam segini bahas Dajjal, bahas Ya'juj kayaknya kurang pas nih. Sedang rame-ramenya saudara-saudara kita berangkat haji. Alhamdulillah, jamaah-jamaah kita baik yang sudah atau yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji, semoga hajinya semua dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah semuanya, dijaga dari berangkat sampai kembalinya, amin ya rabbal alamin. Dan berbicara tentang haji, kita akan berbicara tentang kurban atau yang kita sebut kalau kita baca kitab fikih namanya al-udhiyah. Nanti apa itu al-udhiyah? Al-udhiyah itu hewan yang disembelih di hari Idul Adha atau hari kurban. Idha yaitu udhiyah dari Idul Adha. Jadi disebut udhiyah atau disebut dengan kurban. Tentunya apa sih yang dimaksud dengan kurban atau udhiyah itu? Para ulama begitu banyak memberikan definisi yang berbeda-beda. Di antara yang paling terkenal adalah dzabhu hayawanin makhsus fi waktin makhsus biniyatil kurbah. Itu atau dikatakan secara singkat dzabhu hayawanin makhsus fi waktin makhsus biniyatil kurbah. Apa itu dzabhu hayawanin makhsus? Artinya menyembelih hewan tertentu fi waktin makhsus, di waktu tertentu, fi niyatin atau biniyatin kurbah, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih hewan tertentu di waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Itu definisi kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang di dalam syariat kalau kita membahas sesuatu permasalahan, pertama kali harus dibahas adalah definisi. Karena kalau kita tidak tahu definisi, akhirnya kita kesana kemari. Kata Imam Ibnu Hazm, orang itu banyak salah membahas tentang satu permasalahan karena dia nggak tahu arti definisi permasalahan itu sendiri. Makanya kita perlu pertama kali harus kita bahas tentang definisinya. Apa sih arti kurban secara bahasa? Qarraba yuqarribu kurbanan, mendekatkan diri. Jadi secara bahasa korban itu mendekatkan diri. Udhiyah artinya menyembelih hewan di bulan atau di hari kurban, di hari Idul Adha. Secara istilah definisi adalah yang pertama menyembelih hewan tertentu, dzabhu hayawanin makhsus. Itu definisi secara istilah. Kalau secara bahasa kurban artinya apa? Mendekatkan diri, yaitu korban. Jadi bukannya korban dalam artian saya jadi korban, itu lain itu apa? Kurban itu qarraba yuqarribu kurbanan, kurbanan itu mendekatkan diri. Secara istilah yang pertama menyembelih hewan tertentu, dzabhu hayawanin makhsus. Jadi kurban itu disebut kurban dengan syarat yang pertama hewan yang disembelih tertentu. Jadi tidak bebas. Apa yang tertentu disebutkan di dalam hadis? Unta, sapi dan kambing dengan keluarganya dia.
Nah, sapi mau sapi Bali, sapi Jawa, sapi apa lagi? Australia, sapi susu, sapi pokoknya yang namanya apa? Sapi. Mau bentuk sapi liar, banteng misalkan. Pokoknya sapi, bentuknya apa? Al-Baqarah. Mau betina, mau jantan. Al-Baqarah, sapi. Karena nanti ada orang yang bilang nggak boleh berkorban kecuali laki, enggak. Yang disebut Al-Baqarah yaitu sapi. Nanti ada hadis Ali bin Abi Thalib pernah waktu berkorban menyembelih, ternyata sapi itu atau onta itu ada bayinya. Nah, janin lahir, ada ternyata waktu sembelih ada bayinya. Ini menunjukkan zaman dulu tidak melihat jantan atau betina. Akhirnya para ulama berbeda pendapat. Ini bagaimana nih bayinya? Jadi korban juga apa enggak? Maka menurut jumhur dipotong juga. Kenapa? Karena sudah diniatkan kurban, jadi semua jadi kurban, potong jadi kurban juga. Dalam mazhab Hanafi nggak usah dipotong, kalau memang masih kecil nggak apa-apa, dipelihara, tapi nanti kalau sudah besar dijual, disedekahkan juga. Kenapa? Karena ini sudah jadi apa? Korban. Artinya mau jantan mau betina, alhamdulillah tidak ada apa masalah. Walaupun ada yang demen pengennya apa? Jantan, nggak masalah, tapi juga tidak ada masalah yang betina. Kenapa? Karena intinya menyembelih hewan tertentu, dzabhu ayawanin maksus, unta, sapi dan juga kambing. Tinggal nanti permasalahan lebih afdol mana, kambing apa sapi. Unta mah di wilayah kita nggak usah dibahas karena nggak mungkin unta, tapi di sana dibahas. Kebanyakan yang di Mekah Madinah yang dibahas kambing atau onta, karena sapi jarang. Di sana jarang sapi. Sama nilainya, ada kelebihan, ada kekurangan. Di sana banyak onta, banyak kambing, sapi. Siapa yang pernah ke Saudi? Pernah lihat sapi nggak di Saudi? Susah hanya di Saudi. Apa nyari apa? Tapi kalau di sini, alhamdulillah kambing, sapi banyak. Saya memotong onta di sini. Nggak ada juga. Jadi intinya kambing, mau kambing domba, mau kambing kibas, kambing apa lagi, suka jemut Jawa, apa kambing, apalah pokoknya kambing. Ya, etawanya domba, yang apa macam-macam, pokoknya kambing. Yang kedua sapi dengan macamnya onta. Ini adalah dzabhu hayawan, namanya menyembelih hewan maksus tertentu. Nggak boleh ada orang sini tiba-tiba motong ayam. Tapi ini saat ayamnya harganya 6 juta. Darahnya hitam. Orang nggak pakai apa nama itu? Ayam apa itu namanya? Ini ayam suaranya bagus, harganya mahal. Hatta harganya lebih mahal dari sapi, tetap tidak boleh. Karena kita nggak ngelihat harga, tapi ngelihat apa? Hayawan. Dzabhu hayawan maksus, hewan tertentu. Yang kedua, fi waktin maksus, disembelihnya di waktu yang khusus. Tidak sembarang sekarang mau berkorban, nggak bisa. Kenapa Ustaz beli kambing sekarang? Murah Ustaz sekarang. Iya sekarang murah, emang belum jadi tuha. Tapi nanti mulai hari-hari mendekati apa? Kurban mahal. Atau motongnya di luar daripada tertentu, 1 pekan setelah Idul Adha, itu kambing murah-murah. Karena yang bawa banyak dari truk, obral daripada bawa pulang. Kadang-kadang dia apa? Hari ketiga itu harganya murah. Terus kita mau beli motong hari keempat nggak dapat. Karena waktunya sudah tertentu, itu namanya fi waktin maksus. Kapan waktu maksusnya? 10 sampai 13 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah kan hari raya Idul Adha. 11, 12, 13 namanya ayyamut tasyrik. Jadi dari tanggal 10 sampai 13 sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib, hitungannya bukan kurban, tapi sedekah biasa. Kalau habis asar boleh. Menjelang jam 5 boleh. Pokoknya belum maghrib. Karena kalau sudah maghrib berarti hitungannya hari ke-14. Karena Islam Hijriah ini maghrib hitungannya. Jadi kalau sudah maghrib tanggal 13 jatuhnya itu tanggal 14. Ini tidak diperbolehkan. Jadi hari waktunya tertentu,
tanggal 10, tertentunya nanti aturannya tanggal 10 ba'da sholah, usai mendirikan sholat. Yaitu usai mendirikan sholat, di kambing itu berada, di sapi itu berada, di onta itu berada. Ibu bapak ada motong kambing ditaruh di kampung. Kita udah sholat di sono belum, bapak nggak bisa. Pak potong kambing saya udah sholat. Di sini belum pak, nggak saya udah. Patokannya bukan bapak yang berkorban, tapi hewannya di mana yang dipotong. Kebetulan jamnya bedanya kita lebih cepat setengah jam. Dia potong kambing di sono, tidak sah. Kenapa? Karena di mana kambing itu berada, bukan pemilik, bukan pemilik. Apalagi orang haji berangkat nih, udah berangkat saudara kita berkorban di sini. Kebetulan misalkan di sono kan jam segini masih jam 2 malam nih. Main motor apa? Di sono disuruh kita kasih tahu, ternyata di sini udah siang, habis sholat Id kita potong, kita kabarin Pak Haji, alhamdulillah kawan korbannya dipotong. Waduh, nggak sadar saya belum sholat, masih jam subuh belum subuh. Enggak apa, patokannya bukan bapak, tapi patokannya apa? Hewan di mana kambing itu berada. Atau kita potong di sini, pas kita lagi motong selesai, di sono baru selesai sholat, khutbahnya panjang di sono ternyata. Apakah sah? Sah, enggak ada masalah. Wah, enggak sah itu masjid sebelah, motong kambing kita belum selesai sholat, enggak ada urusan. Bapak sholatnya di situ, kita apa? Sholatnya di sini. Jadi waktunya tertentu dalam artian tanggalnya sudah ditentukan 10, 11, 12, 13. Dan waktu jamnya ba'da shalah. Kata Rasulullah SAW, man dzabaha udhiyatahu qabla shalah, siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat, falyu'id, hendaklah diulang. Artinya itu bukan kurban, tapi itu menjadi sedekah. Nah, ini tentunya definisi istilah yang kedua. Jadi yang pertama, dzabhu hayawanin makhsus, menyembelih hewan tertentu, fi waktin makhsus, di waktu tertentu, biniyatil kurbah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Dengan niat mendekatkan diri. Artinya apa? Memotong kurban itu niatnya untuk mendekatkan diri, bukan niat yang lain. Kenapa? Bapak ada yang motong kambing, niatnya apa? Syukuran atas kelahiran anak. Itu bukan kurban namanya. Namanya apa? Akikah, disebut akikah. Ada yang motong kambing orang-orang berhaji, kenapa? Karena melanggar aturan haji. Disuruh pakai ihram, dia lewat mikot nggak pakai ihram, motong kambing juga, tapi niatnya apa? Dam, karena pelanggaran. Atau saudara kita rata-rata nih yang gelombang pertama, rata-rata 99% ngambil hajinya tamattu. Tamattu, orang haji tamattu dan kiron harus motong kambing juga. Itu namanya potongan kambing tamattu atau dam tamattu. Bukan kesalahan, memang aturan. Jarang yang ifrot ngambil nih, kalau ifrot nggak kena dam. Artinya ada juga motong kambing dalam Islam. Atau nadar, saya kalau sembuh, kalau tender goal, saya nadar untuk motong kambing di hari raya Idul Adha, jadi korban. Nah itu sebenarnya bukan korban, itu namanya korban nadar namanya. Nah ini beda, kalau ini tidak berkaitan dengan kelahiran, tidak karena pelanggaran, tidak karena nadar, betul-betul ada rizki niat motong kambing di hari kurban, maka disebut kurban. Jadi kurban itu benar-benar untuk mendekatkan diri, tidak ada embel-embel lainnya. Jadi kalau ada embel-embel lain bisa akikah, bisa dam, bisa nadar. Nah itu model-model apa? Jenis kurban. Jadi kurban ini seperti yang kita lihat, ini pembahasan kurban sangat panjang sekali dan memang saya tidak mungkin bahas semua karena saya pertemuan ini untuk pertemuan minggu atau pekan bulan depan insya Allah saya libur karena memang kebetulan juga berangkat menemani jamaah untuk berhaji. Jadi tanggal 17 saya berangkat haji insya Allah dengan 34 jamaah.
insya Allah. Jadi mohon maaf untuk bulan depan saya libur dulu. Ini hanya satu pertemuan tapi ini pembahasan juga panjang sebenarnya. Ini makanya saya singkat saja. Jadi ini definisi kurban ya, dzabhu hayawanin makhsus biniyatil gurbah fi waqtin makhsus. Menyembelih hewan tertentu dengan niat tadi mendekatkan diri pada waktu tertentu. Hewan tertentu disebutkan kambing, sapi dan unta. Adapun niat mendekatkan diri bukan atau dikatakan tidak termasuk akikah, dam, ya dam ini apa? Pelanggaran haji atau umroh dan juga nadar. Tidak ada niat lain kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah. Waktu tertentunya itu 10 sampai 13 Dzulhijjah. Ini adalah kurban. Dan kurban ini suka disebut al-udhiyah. Kurban artinya mendekatkan diri, al-udhiyah sembelihan yang disembelih di hari raya Idul Adha. Itu namanya. Jadi kalau ada yang bilang udhiyah, udhiyah itu sama sebenarnya, yaitu sembelihan yang disembelih di hari raya Idul Adha. Atau kita sebut kurban. Nah, ini tentunya definisi yang harus dipegang, ini definisi. Kalau salah definisi ini nanti berbeda. Jadi menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri di waktu tertentu, itu saja. Dan kalau bahasa kurban secara filsafat itu kan kesadaran diri mengeluarkan sesuatu yang berharga ya untuk orang lain dari miliknya sendiri dengan prinsip tertentu, dengan tujuan tertentu. Nah, itu definisinya, definisi kepanjangan. Makanya saya motong aja ini, menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri di waktu tertentu. Ini adalah kurban. Kemudian keutamaan berkorban sangat banyak sekali. Berkorban pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi selama di Mekah 13 tahun Rasulullah dakwah tidak ada kewajiban kurban. Jadi kurban itu baru ada saat Nabi masuk kota Madinah di tahun kedua. Adapun hajinya riwayat terbanyak jumhur tahun ke-9. Tapi Rasulullah melaksanakan baru tahun ke-10 Hijriah. Ya, jadi ada yang mengatakan haji kewajiban tahun 6, ke-7, ke-8, tapi yang paling kuat tahun ke-9. Tentunya dengan berdasarkan surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu ayat turunnya tahun ke-9. Tapi Nabi baru melaksanakan hajinya tahun ke-10. 83 hari setelah pulang dari haji Rasulullah wafat. Makanya hajinya disebut Hajjatul Wada. Haji apa? Haji perpisahan. Nah, berbeda dengan kurban. Walaupun kurban dengan haji itu ada hubungannya, tetapi persyariat kurban ini tahun kedua Hijriah. Ustaz, kenapa kurban haji nggak tahun kedua juga? Karena waktu Rasul masuk Madinah, Mekah masih dipegang sama orang kafir. Kalau kewajiban haji nggak bisa berangkat juga, orang dipegang, dikuasai. Berhala masih banyak di mana? Di Ka'bah, di dalam dan di luar Ka'bah itu banyak berhala, 360 berhala. Masih banyak tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam masih dikuasai. Tahun ke-7 baru pembukaan kota Mekah. Jadi wajar. Kalau tahun kedua kewajiban haji juga nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Boro-boro tahun kedua. Tahun ke-6 saja Nabi mau umroh ditangkap, disuruh balik, namanya Sulhul Hudaybiyah. Jadi inilah hikmah, hanya ada kewajiban berkorban. Dan hikmah keutamaan daripada berkorban sangat banyak sekali. Ini kita sebutkan secara singkat, mengikuti perintah Allah sebagai tanda syukur. Fasalli li rabbika wanhar, dan salat, dirikanlah salat dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Karena memang Al-Imam Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengatakan berkorban pada hari raya Idul Adha, ayat ini turunnya berkaitan dengan kurban. Inna a'tainaka al-kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Apa itu al-kautsar? An-ni'am al-katsirah, nikmat yang sangat banyak. Di antaranya inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika, maka salat dan berkorbanlah sebagai tanda syukur atas nikmat yang banyak. Maka kata Ibnu Abbas, korban wanhar di sini maksudnya adalah berkorban atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Al-Kautsar itu nanti bisa diterjemahkan secara bahasa an-ni'am al-katsirah, nikmat yang sangat banyak. Bisa juga diterjemahkan telaga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar itu. Jadi korban, kenapa? Karena tanpa sadar. Tanpa sadar saya dikorban, ditipu orang keluar. Tapi kalau biniyah dengan kesadaran enggak. Jadi bedanya korban dengan bukan itu, korban itu biniyatin, dengan niat. Saya mengeluarkan ini. Berapa? 3 juta saya keluarin untuk apa? Beli kambing. Dengan kesadaran itu namanya korban. Tapi kalau diakal-akalin orang keluar duit 3 juta, itu bukan korban, itu namanya jadi apa? Jadi korban. Jadi jangan sampai jadi korban. Jadilah orang yang berkorban. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita kenal, maaf, miskin. Nabi bukan orang kaya, tapi kalau hari Idul Adha Nabi nggak motong kambing. Motong ada aja. Sebenarnya orang berkorban itu semua bisa, tinggal niat. Kadang-kadang dia bilang, aduh saya nggak mampu Ustaz, tapi saya lihat tiap hari rokoknya sepak beli. Itu kok bisa ya? Tapi dia bilang nggak mampu, sebenarnya mampu. Korban itu tinggal ada niat dan kemauan. Kumpulin, misalkan udah setahun waktunya, kambing 3 juta insya Allah. Apalagi belinya di hari kedua, mau habis, sisa-sisa mau nutup itu, beli, potong sore itu juga, dapat juga korban. Kalau nggak mampu di hari pertama, karena memang hari pertama itu motongnya lebih afdol. Hari kedua afdol, tapi kurang, kalah sama yang pertama. Hari ketiga kurang, di akhir kurang. Makanya apa, orang beli kambing 3 hari sebelum hari H itu mahal. Beli hari kedua lebih murah. Beli hari ketiga murah banget, orang mau pulang dia. Apalagi di sini yang beli, jualannya di sono di mana? Udah aleman. Udah beli nanggung dia. Yang 3 juta jadi turun 2,5 juta. Yang penting balik modal dah, daripada saya balik lagi nyewa truk pulang lagi. Jauh murah itu. Enggak bisa beli mahal, beli yang murah. Kata para ulama, korban itu semua bisa. Semua bisa, tetapi dengan apa? Niat. Ya jujur. Handphone aja kita paket setiap bulan berapa paketnya? Oh, udah kelihatan banget. Itu setahun 365 hari. Tak, nggak usah 100.000, cuman hitung aja 10.000. Itu udah kelihatan 3 juta. Tapi masalah niat apa? Rasulullah miskin, kok bisa? Karena memang Rasulullah mau. Lihat, dhaha Rasulullah bikabsyaini amlahain. Nabi malah kalau berkorban, dhaha Rasulullah berkorban bikabsyaini amlahain, dengan 2 kabsh. Kabsh itu domba. Dengan 2 ekor kambing domba, amlahain akranain, yaitu yang punya tanduk dan tanduknya bagus dan warnanya pun bagus. Warnanya putih. Rasulullah SAW suka. Qala wa ra'aitu yadhbahuma biyadih. Rasulullah menyembelih dengan tangannya sendiri. Artinya Rasulullah motong sendiri itu kambing, karena Nabi ahli di dalam motong kambing. Memang beda. Nabi itu kalau motong kambing baru dilus langsung tiduran. Udah siap nyerahin apa? Nah, dia tahu nih Nabi, dia takut berontak kali. Kalau kita kan Masya Allah, kambing kecil 6 orang teriak, megang sono, megang sini, kabur. Karena ini tahu yang motong. Wah, dia bilang. Jadi ternyata hewan itu tahu. Hewan itu tahu siapa yang ahli ibadah. Makanya Anas bin Malik menyunnahkan motong kurban kalau bisa orang yang sholat. Nah, DKM yang bisa motong DKM aja dah. Yang paling bagus, yang biasa sholat. Jangan sampai kita udah sholat, di sono nggak sholat, lagi ngasah kambing aja. Masa apa itu pisau, pakai celana pendek nggak sholat. Orang kita sholat mau ngapain? Mau motong. Ya dulu tukang potongnya nggak sholat. Itu kayaknya kurang apa? Kata Imam Malik itu makruh. Imam Malik bilang makruh menyembelih hewan korban yang menyembelihnya bukan orang yang tidak sholat 5 waktu, tidak sholat. Karena ini korban ini bukan motong untuk dijual, tapi untuk ibadah. Jadi usahakan orang-orang yang terlibat, terutama yang menyembelih itu orang-orang yang sholat. Apalagi DKM yang bisa motong, udah nggak usah yang lain, DKM aja motong sendiri. No, masa motong semua bisa insya Allah. Nabi motong dengan tangan sendiri. Wadhi'an qadamahu. Intinya Rasulullah berkorban 2 setiap dia motong kambing itu 2 kurban Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa
Satu keluarga satu kambing cukup. Tapi juga tidak apa-apa satu keluarga beli 2 kambing, 3, 4, ada satu keluarga beli sapi. Alhamdulillah. Itu kan batasan terkecil satu keluarga satu kambing. Nabi 2 dan beliau waktu menyembelihnya wasamma wakabbar. Dia menyebut, sama itu menyebut namanya, wakabbar dan bertakbir. Allahumma ya Allah terimalah kurban ini dari saya. Tong. Atau kalau kita dari fulan bin fulan itu namanya sama, disebutin namanya. Jangan dari fulan bin fulan sebutin namanya. Enggak, saat saya pengen biar enggak riak, jangan sebutin namanya. Jangan fulan bin fulan semua. Makanya kambingnya tak kasih tahu. Ini nomor 1 bapak fulan. Waktu nyembe sebutin namanya, itu sunnah. Wasamma. Tapi enggak usah digantungin namanya di kambing. Kadang-kadang Umar namanya nempel di kambing itu suruh. Waduh, jangan, nomor aja nomor, ini bapak fulan, ibu fulan, begitu ya. Sama wakabbar. Dan kenapa kita berkorban? Karena perintah Allah sebagai tanda syukur atas nikmat. Yang kedua, kenapa bapak berkorban? Karena Rasulullah SAW yang begitu susah jauh dari saya tapi berkorban. Masa saya tidak berkorban? Apalagi seumur hidup tidak pernah berkorban. Jangan sampai, usahakan walaupun hanya 1 ekor seumur hidup paling tidak pernah berkorban. Syukur-syukur tiap tahun, karena kesunahan korban ini bukan seumur hidup sekali, selama tiap tahun ada rizki korban begitu. Jadi jangan, Pak nggak korban, saya 10 tahun yang lalu pernah Ustaz, 10 tahun yang lalu pernah, sekarang ada tetap berkorban. Jadi bukan seumur hidup sekali, lain sama haji seumur hidup sekali, tapi kalau korban setiap ada kemampuan rizki berkorban. Yang ketiga, membentuk pribadi yang bertakwa. Memang tidak akan berat berkorban kecuali bagi orang yang bertakwa. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa. Sungguh Allah tidak melihat daging kambingmu, ontakmu, sapimu, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan. Berarti hanya orang-orang yang berkorban dengan ikhlas adalah orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa berat Pak. Ngitung rugi, kambing 3 juta, berat nih. Berat mikirin harga. Tapi kalau orang bertakwa ada rezeki, beli bismillah. Itu adalah ya bukan berarti nggak boleh nawar. Kadang-kadang ada aja tukang kambing, kalau beli kambing korban nggak boleh nawar. Dalil dari mana nggak boleh nawar? Tawar, enak-enak tukang kambing, kasih harga sembarangan. Ini emang tukang kambing pinter ngasih dalilnya. Tawar Pak, tawar boleh. Tapi adabnya kata ulama kalau datang tuh, kalau bisa cari yang gede, kalau memang ada rezeki. Jangan masuk tukang kampung, mana Pak yang paling murah. Cari yang paling murah. Udah dari awal udah niat banget udah mana yang paling mahal? Ini gede, waduh berapa nih? Tawar, nggak mampu, cari yang kecilan lagi, begitu. Jangan masuk cari yang yang paling murah, yang paling lemes, yang gak laku-laku deh Bang. Yang penting saya berkorban. Jangan. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Itu kan namanya kurban Bang. Kalau dihitung sodako tetap sedekah, tapi namanya korban itu kan kata orang namanya korban itu kesadaran diri mengeluarkan sesuatu yang dicintai, itu namanya kurban. Saya berkorban. Kenapa? Memberikan sampah kepada tukang sampah, itu bukan korban Pak. Sampah itu bukan korban, itu sesuatu yang saya berkorban memberikan baju-baju bekas saya kepada orang-orang miskin. Itu bukan korban, itu namanya sedekah. Tapi tetap dapat pahala sedekah. Tapi kalau korban itu yang saya berkorban dengan baju yang saya masih suka, padahal itu namanya korban. Korban itu sesuatu yang dicintai, yang berharga. Itu namanya korban. Tapi tetap sedekah dihitung. Beli kambing kecil kamu, udah nggak laku-laku, terakhir loh kan, paling kecil. Untuk satu keluarga, 1 kambing jatuh korban sedekah. Kalau nggak, makanya nanti korban nggak boleh cacat. Korbannya kalau cacat jatuhnya sedekah tetap dapat. Sedekah dengan baju bekas dapat. Sedekah dengan makanan yang kita makan, sisanya itu nggak kita makan, udah kenyang semua, udah cukup, nggak sisanya daripada terbuang kita sedekahin, boleh.
Itu namanya sedekah. Tapi kalau kurban sebelum dimakan udah apa? Pisahin dulu nih. Padahal kita pengen kali mau nambah. Udah deh kita. Nah, itu namanya kurban. Kurban itu yang dicintai. Jadi syarat berkorban nggak boleh kambingnya apa? Cacat. Jadi kambingnya harus bagus, harus sempurna. Ini namanya berkorban, dan berkorban ini tidak bisa kecuali orang yang memiliki apa? Ketakwaan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang kamu cintai. Ini kalimat kurban. Jadi memang beda nih kurban dengan sedekah. Kalau tadi motong ayam sedekah namanya. Tapi kalau kurban itu ada khusus, dan nilainya itu memang yang namanya berkorban ya. Yang namanya berkorban pasti sesuatu yang bernilai, yang disebut apa? Saya berkorban. Itu berarti sesuatu yang keluar bernilai, itu pengeluarannya. Yang keempat, menggugurkan dosa. Kenapa kita berkorban? Korban ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dari Imran ibn Husain, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, waktu Fatimah beli kambing untuk dikorban, perempuan ini menunjukkan boleh. Ibu punya rezeki lebih dari bapak ngasih belanja, umpul masih sisa, ada lebih, kurban, boleh berkorban itu. Jadi bukan hanya laki, Fatimah pernah berkorban untuk dirinya. Dikatakan apa? Waktu mau disembelih itu kambing, ya Fatimah, kata Nabi, wahai Fatimah putrinya Rasul, qumi, dalam ini qaumi, kumi maksudnya, bangunlah kamu, ila udhiyatiki, bukan udhiyatika nih, maaf, ila udhiyatiki, bangunlah wahai Fatimah, lihat kepada hewan korbanmu, disuruh lihat. Fashhadiha, saksikanlah hewan korbanmu waktu disembelih. Fa innahu yaghfaru laki inda awwali qatrah, sungguh saat pertama dipotong jatuh darah itu belum nyampe ke bumi, sudah Allah ampuni dosamu. Yaitu kambing korban kita waktu dipotong, kambingnya keluar, itu kan maaf, kambing kalau dipotong keluarnya kan agak apa? Nyemprot cepat gitu. Kan cepat, sebelum nyampe ke tanah itu darah, sudah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kurban dapat menghapuskan apa? Dosa. Ini kenapa kita berkorban. Ini tentunya setiap pengorbanan kan mesti ada prinsip dasar yang membuat orang itu ingin apa? Berkorban, dan ada tujuan. Itu namanya apa? Kenapa Bapak Ibu berkorban? Ya karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasul. Tujuannya pengen dapat ampunan. Itu namanya apa? Berkorban. Enggak ada orang berkorban tidak ada prinsip, tidak ada tujuan. Itu pasti ya namanya berkorban. Kenapa pahlawan itu berkorban? Demi cinta negara, lihat, membela negara biar dapat, itu namanya prinsipnya dan tujuannya untuk dapat apa? Kemuliaan, pahala untuk bangsa Indonesia biar merdeka hidupnya, itu namanya apa? Berkorban. Kenapa Bapak begitu hebat mencari nafkah untuk istri, untuk anak? Karena perintah Allah, itu prinsipnya. Tujuannya biar dapat pahala. Nah, itu namanya pengorbanan. Itu mesti ada prinsip, mesti ada tujuan. Korban karena perintah Allah, ikut sunnah Nabi. Tujuannya dapat ampunan, dapat ketakwaan, dan seterusnya. Ini salah satunya dapat menghapuskan dosa. Subhanallah. Jadi berbahagialah insyaallah tanggal 7, 8, 9, 10 ya. Itu kalau nggak salah tanggal 7 lebarannya. Tumben nggak ngitung lebaran. Biasanya bulan udah libur lebaran. Mungkin Idul Fitri beda, Idul Adha kadang adem ayem Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri Masya Allah. Padahal sebenarnya Idul Adha ini lebih hebat daripada Idul Adha ini lebih hebat. Idul Adha itu lebih tinggi, lebih mulia. Makanya takbirnya beda. Takbirnya sampai 4 hari. Hari pertama 10, 11, 12, 13 bertakbir. Idul Fitri cuman apa? Malam habis sholat selesai. Kalau ini terus. Dan korbannya pun lebih mahal. Idul Fitri zakat fitri. Cuman berapa? 3,5 liter. Ya. Tapi kalau ini kurban 3 juta. Paling kecil. Jarang udah 1,5 juta, kok kambing udah nggak ada lagi Pak. 1,5 juta, mau di mana juga nggak ada. 3 juta, 2 juta sekian, itu berarti lebih besar dan menunjukkan perjuangannya. Ustaz, bukannya Idul Fitri lebih hebat, kan kita udah puasa berjuang sebulan. Itu mah kewajiban semua. Kalau kita mensyukuri saudara kita yang sudah wukuf di padang Arafah,
Tanggal 9 mereka wukuf, malam 10 itu tanggal 9 sampai terbenam matahari mereka usai wukuf, takbir kita. Makanya malam takbiran itu malam 9, malam takbiran, mensyukuri. Lebih hebat. Kalau bersyukur atas nikmat yang kita dapat itu biasa. Mensyukuri nikmat saudara. Kita nggak wukuf tapi kita bertakbir girang. Itu nunjukin hebat itu. Ya kalau kita bersyukur karena kita haji, kita bersyukur karena kita puasa itu biasa. Tapi kita bersyukur nikmat yang diterima apa? Saudara, luar biasa. Bapak girang saya dapat kopi, itu luar biasa. Tapi kalau bapak dapat kopi girang ya wajar, dapat kopi juga. Nggak dapat tapi girang. Saya nggak wukuf tapi saya bertakbir. Kenapa? Saudara saya sudah wukuf, saudara saya sudah selesai. Makanya Idul Adha ini nilainya lebih daripada Idul Fitri. Cuman hitungan kita kan nggak mudik, ini yang jadi masalah. Kalau mudik girang, lebaran saat mudik sebenarnya Idul Adha kadang-kadang nggak mudik. Makanya itu nilainya agak kurang dari bab itu. Tapi dari agama Idul Adha ini luar biasa. Kurban sebentar lagi berarti tanggal 7 Idul Adha. Kalau tanggal 7 besok Idul Adha berarti kambing saya mau dipotong, sebentar lagi dosa saya diampuni oleh Allah. Belum lagi bapak ibu tanggal 9-nya puasa 2 tahun diampuni dosanya oleh Allah. Jangan lupa tuh puasa tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. 10-nya lebaran. Puasa 2 tahun, 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang telah berlalu diampuni semua dosanya. Ada kambing dipotong, ya Allah, bersih. Luar biasa. Insyaallah Idul Adha ini menjadi pembersih semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Kebaikan yang banyak, sulit untuk dihitung kebaikannya. Dikatakan, ya Rasulullah ma hadhil adhahi. Adhahi tadi ya udhiyah. Sama dengan kurban, adhahi atau udhiyah. Ya Rasul, ini apaan sih hikmah daripada adhahi ini, hewan yang disembelih di hari raya Idul Adha? Apa kata Nabi? Sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah dari bapak kalian Ibrahim. Kan Nabi Ismail dipotong, diganti oleh Allah menjadi apa? Domba. Makanya ini adalah sunnah bapak kalian. Fama lana fiha ya Rasulullah. Kalau kita ngikutin sunnah Nabi Ibrahim, apa yang dapat pahala dari kita? Bikulli sya'ra hasanah. Setiap bulu-bulu yang ada di hewan korbanmu adalah kebaikan. Allah, setiap bulu. Ini kambing segini nih, bulunya ada berapa nih? Kebaikan itu Allah berikan kepada kalian. Waduh, kalau begitu saya nggak mau beli kambing kacang, Sat. Bulunya dikit. Oh, domba kayaknya bulunya apa? Enggak begitu, maksudnya itu ibarat banyak banget gitu. Ntar ngitung, wah sapi apalagi bulunya cuma di buntutnya doang. Wah ini bukan begitu Pak. Ini hanya gambaran banyak banget kebaikan. Banyak. Nanti ada riwayat menjadi tunggangan di Siratal Mustaqim. Tunggangan di situ juga ibarat. Jangan, ya Allah, bapak gendut begini beli kambing kecil. Ini tunggangannya lemes di Siratal Mustaqim. Bukan tunggangan begitu Pak, maksudnya pahala kurban itu mempercepat lewat Siratal Mustaqim. Ya Allah, nanti kita akan bahas tentang Siratal Mustaqim. Apakah kita perlu tunggangan untuk mempercepat lewat Siratal Mustaqim? Sangat perlu. Sehebat amalan apapun ngelihat Siratal Mustaqim hilang itu Pak. Begitu mengerikan Siratal Mustaqim. Setiap orang yang beramal soleh hilang, kayaknya nggak selamat. Kayaknya nggak selamat. Berat, begitu takut kita. Nah, salah satu memperlancar lewat Siratal Mustaqim adalah apa? Kurban. Kebaikan yang tidak bisa terhitung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau punya rizki, wallah, kalau orang tahu keutamaan kurban, nggak mikir. Dia tidak akan mikir. Dia langsung motong apa? Beli seekor kambing atau lebih untuk berkorban. Dan amalan yang paling termulia, ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahab ilallah min hiraqatid dam. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dari seorang manusia, dari Bani Adam, kecuali di hari korban berkorban. Nggak ada amalan yang lebih hebat daripada itu. Allah paling demen di hari korban orang berkorban. Paling demen Allah. Dikatakan di situ, tidak ada amalan ahab ilallah, yang paling dicintai Allah. Ya kalau bahasa kita, kalau kita punya kekasih, terus kekasih kita tuh paling demen saya melakukan ini, pasti kita akan apa? Usahakan. Kenapa? Karena kekasih saya paling demen kalau saya melakukan itu. Allah paling cinta, paling suka kepada orang berkorban di hari korban. Maka kalau kita punya rezeki, udah nggak mikir. Kenapa Bapak mau berkorban? Biar dapat cintanya Allah. Allah paling demen kalau saya berkorban. Ya Allah,
Apa alasan apa kita nggak mau mengeluarkan uang? Duit datang dari Allah, rizki datang dari Allah. Kalau Allah udah cinta, insya Allah Allah ganti. Kita aja kalau ada orang yang kita cintai, melakukan sesuatu untuk kita sehingga kita cinta, tentunya sesuatu yang dikeluarkan kita akan ganti. Bagaimana dengan Allah? Maka ikhlaskan niatnya, bikurbah, niat untuk mendekatkan diri. Ustadz, saya berkorban gak dapat ganti, berarti niatnya salah kali. Niatnya bukan karena Allah biar lebih banyak yang apa? Kalau di YouTube biar lebih banyak yang klik apa? Foto korban, dikorban. Itu kan ada juga yang begitu-begitu, akhirnya biar banyak di, kayak begitu jangan deh. Ikhlaskan, ini rawan itu. Ada yang berkorban, ontak, tapi di videoin banyak subscribe, apa namanya itu yang bagian ya subscribernya biar banyak, subscriber biar lebih banyak lagi. Ini akhirnya nggak dapat ganti, nggak dapat ampunan, nggak dapat cinta. Mungkin duit dapat, karena banyak yang ngeklik, banyak dapat duit, tapi ampunan Allah, cintanya Allah, kebaikan yang begitu banyak di hewan itu nggak dapat. Sayang sekali, hanya diganti dengan apa? Rizki, keuang. Ini yang kita harapkan. Nah, inilah kemuliaan-kemuliaan berkorban. Dan tentunya hukum korban ada dua pendapat. Menurut mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah hukumnya wajib. Jadi dosa orang yang punya uang lebih di hari korban nggak berkorban dosa. Berdasarkan hadis, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kalau yang punya uang lebih nggak mau berkorban, pelit, jangan deket-deket dah ke tempat sholat kami. Ini menunjukkan wajib, ancaman. Tapi menurut jumhur, mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah dan sebagian Hanafiyah, ini Hanafiyah pengikut mazhab Hanafi. Kalau ini imamnya, dia bilang apa? Berkorban hukumnya sunnah muakkadah. Dia nggak sampai wajib, sunnah yang sangat ditekankan, tapi punya kemuliaan yang tadi itu, pengampunan dosa dan seterusnya, itu kemuliaannya. Tapi hukum fikihnya tidak berdosa. Jadi kalau orang punya uang miliaran tapi nggak mau berkorban, nggak dosa, tapi nggak mendapat berbagai macam kemuliaan. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dosa itu orang. Ya Allah, ini insya Allah kita semua diberikan rezeki oleh Allah SWT dan bisa berkorban. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya syarat berkorban langsung saja muslim balik ikhlas, ya. Kemudian ditambah memiliki kemampuan dan tidak patungan kecuali sapi, ya, kecuali sapi patungan 7, kambing patungan nggak bisa. Tapi kata-kata patungan ini diperuntukkan, ada satu kelas anak-anak patungan 50.000 beli kambing, dipotong untuk gurunya, namanya satu, sah. Jadi motong beli kambing dapat 3 juta patungan sekelas. Ini korban untuk gurunya, nama Ustadz Fulan, Ustadzah Fulan, Fulana, sah. Tapi kalau ya Allah terimalah korban ini untuk anak-anak sekelas, nggak dapat, patungan itu namanya. Tapi kalau patungan untuk satu boleh. Di sini ada jamaah patungan orang, beli 3 ekor kambing untuk apa, pengurus masjid, namanya sebutin Fulan, sah. Jadi yang dikatakan patungan itu bukan hasil kambingnya, tapi nama untuk yang dipotong itu siapa itu? Itu yang nggak boleh. Jadi keluarga ada anaknya udah pada kerja, tapi belum mampu banget patungan beli kambing atas nama satu orang, disebutin satu. Nggak boleh satu kambing untuk ya Allah terimalah korban ini dari anak saya Fulan dan juga Fulan, itu nggak jatuh. Berarti 2, musinya satu kambing satu nama. Jadi namanya ya, bukan patungannya. Patungannya boleh semasjid sekampung boleh satu kambing untuk satu orang. Yang penting satu namanya. 1 plus keluarga boleh. Fulan dan keluarga, tapi tetap keluarga nama si Fulan tuh. Namanya apa? Bapak Fulan dan keluarga boleh. Nama bapaknya satu. Bukan nama Bapak Fulan dan Fulan dan Fulan dan Fulan, nggak bisa. Cuman satu aja namanya. Itu satu kambing. Sapi untuk 7 orang. Nah, ini tentunya dalil satu kambing satu keluarga. An ahli baitihi, ini boleh. Kemudian sapi untuk 7 nama, ini disebutkan. Dalilnya juga disebutkan oleh Imam Turmudi dengan sanad yang sahih. Nah, ini tentu sebagai penutup. Jenis korban ada 2. Ada korban wajib namanya nadar. Ini dagingnya tidak boleh dimakan oleh orang yang berkorban, harus diberikan kepada orang.
Apa bedanya Ustaz kurban sunnah biasa? Tadi kalau tender saya gul, saya akan bernadar beli 1 ekor kambing untuk kurban. Itu namanya kambing nadar. Itu namanya kurban nadar. Kambingnya tidak boleh dimakan untuk dirinya, tapi boleh untuk apa? Nah, tapi kalau kambing biasa, saya punya rezeki terus saya beli kambing, malah sunnah. Nah, idza dhaha ahadukum falyakul min udhiyati, disunnahkan mencicipi. Ustaz, tapi saya punya kolesterol, asam urat, saya nggak boleh makan kambing. Makan anaknya. Anaknya kan bisa makan, istrinya kan bisa. Itu termasuk satu keluarga. Jadi nggak harus apa? Nggak harus bapak yang makan, boleh makan keluarga yang itu. Nah, inilah apa jenis kurban. Tentunya apa sangat panjang, dan itu insya Allah sebagai mukadimah yang saya tekankan tadi, kemuliaan berkorban. Kemuliaan berkorban itu sangat banyak sekali. Insya Allah menjadi motivasi untuk kita bisa berkorban. Insya Allah. Adapun kemuliaan yang mana, ini lihat aja yang terbanyak dan terbanyak diminati oleh warga, itu yang paling bagus. Singkatnya begitu. Enggak mesti kambing, harus sapi, enggak. Orang sini kalau kambing jarang yang mau ngambil. Tapi kalau sapi ngantri, udah sapi lebih apa? Karena tujuannya kan biar banyak dinikmati dan diminati oleh orang yang ada di sekitar. Itulah mungkin yang bisa kita bahas berkaitan dengan kurban. Dan sebelum saya tutup, mungkin kalau ada yang bertanya, ini pembahasan sangat panjang sekali, makanya saya tidak bahas semuanya. Silakan. Iya, apakah ada tuntunannya tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah kita berpuasa? Tentunya ada hadis secara umum. Hadis secara umum dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dan beberapa riwayat dari para ulama di dalam Bukhari, hadisnya bahwa dikatakan ma min ayyamin, tidak ada amalan ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah min ayyamil asr atau usyur, daripada hari-hari ke-10 pertama Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Sampai ditanya, walal jihad ya Rasulullah? Walal jihad, walaupun jihad. Jadi kata Rasul, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai daripada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai ditanya, walal jihad? Walal jihad illa rajulun, kecuali seseorang yang berperang. Wala yarji, yaitu kecuali seseorang yang perang dengan harta dan apa jiwanya. Wala yarji, dan tidak pulang, yaitu artinya gugur, baru itu lebih afdol. Tapi kalau dia masih pulang, tetap kalah beramal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10. Berarti ini hadis sahih, tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya. Berarti melakukan amal soleh dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah sangat-sangat dianjurkan. Sedekahnya, makanya nanti itu kurban masuk ke dalam tanggal 10, mau dzikir mau apa, termasuk diantaranya adalah puasa. Tetapi tanggal 1 sampai tanggal 8, 1, 2, 3, 8 Dzulhijjah puasa khusus, tidak ada hadis yang menyebutkan siapa yang puasa tanggal 1 begini, tanggal 2 begini, atau tanggal 8 begini, tidak ada. Tapi hanya secara umum, siapa yang melakukan amal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 merupakan amal yang mendatangkan kecintaan Allah melebihi daripada jihad fisabilillah. Tapi untuk menyebutkan secara khusus tidak ada, kecuali tanggal 9. Nah, Arafah, kalau tanggal 8 tarwiyah namanya. Hadis tarwiyah dhaif. Jadi hadis tarwiyah untuk puasa secara khusus enggak ada. Makanya ahlul hadis mengatakan tidak ada menyebutkan pahala secara khusus hadis puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, tidak ada. Tapi kalau tanggal 9-nya hadis sahih Muslim dari Abu Qatadah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam saumi yaumil Arafah. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa pahala puasa hari Arafah. Apa kata Nabi? Yukaffirus sanatain, menghapuskan dosa 2 tahun. As-sanatal ladzi qabla wa sanatal lati ba'da. 2 tahun dihapusin dosanya, dosa yang 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Bukan berarti kalau kita puasa Dzulhijjah tanggal 9 maksum setahun, karena sudah dihapus dosa setahun berarti maksum, bukan.
maksudnya terjaga dari perbuatan dosa sampai setahun. Dijagain sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa tanggal 9. Jadi tadi kalau ditanya apakah ada hadis secara khusus puasa, tidak ada. Tapi amalan secara umum tidak ada amalan yang lebih Allah cintai daripada beramal soleh dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Subhanallah, itu secara khusus hadis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebagai penutup mungkin. Ya. Iya, memang dari zaman ke zaman tuh. Ini kita puasa Arafah ngikutin wukuf di Arafah atau puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kata para ulama, memang ini kalau mau didetilkan tentunya terlalu panjang. Nanti secara singkat ada yang mengatakan kalau Idul Fitri atau Idul Adha tetap ngikutin Saudi. Ada yang bilang begitu. Saudi ikut Idul Fitri, Idul Adha. Pendapat yang kedua enggak, khusus Idul Fitri masing-masing, Idul Adha ikutin Saudi. Ya, ada yang mendapat begitu. Kenapa? Karena patokan Idul Adha puasanya Arafah. Maka wukuf sana harus ngikutin Saudi. Tapi pendapat yang terbanyak ru'yah masing-masing. Nah, ini kalau kita hatta fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ulama Saudi sendiri ru'yah masing-masing. Nah, itu tapi juga jangan diingkari kalau enggak saya ngikutin Arafah aja, boleh aja ngikutin wukuf padang Arafah. Ada yang saya nggak mau ngikutin karena saya puasa disebut puasa Arafah, maka ngikutin orang Arafah. Tapi pendapat yang terbanyak, jangan lupa juga ini terbanyak mengatakan ru'yah masing-masing. Karena kita nyebutnya 9 Dzulhijjah, puasa Dzulhijjah. Ya, karena kebetulan Dzulhijjah itu orang wukuf, maka disebutlah Arafah. Misalkan insya Allah nggak terjadi, dijaga negeri-negeri Islam terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadi peperangan sekarang kan banyak nih, India, Pakistan perang, Yaman, Palestina dengan Amerika dan seterusnya perang. Misalkan di Timur Tengah terjadi kecamuk perang, tidak ada wukuf di padang Arafah, apakah kita nggak puasa 9 Dzulhijjah? Tetap puasa. Jangan dibilang saya nggak puasa karena wukuf lagi nggak ada lagi perang. Kayak tahun kemarin kan waktu corona tidak ada haji, tidak ada wukuf misalkan. Ada sebenarnya ada wukuf 1-2. Tapi seandainya tidak ada wukuf sama sekali, tanggal 9 Dzulhijjah tidak ada wukuf karena haji mamnu batta, tidak mungkin. Apakah kita nggak puasa 9 Dzulhijjah? Tetap puasa. Kenapa? Karena patokannya itu 9 tanggalnya, bukan perbuatannya. Bukan perbuatannya. Ternyata terjadi gangguan satelit total, seluruh dunia mati. Wifi, internet semua mati. Nggak ada komunikasi. Sekarang dilihat ru'yah Dzulhijjahnya besok jatuhnya tanggal misalkan 2 sekian. Kalau lihat ru'yah kan ru'yah nggak menentukan lewat lihat ru'yah. Jatuhnya tanggal 9 itu jatuhnya hari tanggal 6 bulan Juni. Kita puasa Bang, di sana nggak tahu di Saudi kapan mati. Di zaman dulu kan tidak ada internet, tidak ada zaman Nabi. Mereka nggak patokan, maaf. Orang Yaman yang ada di Yaman, dia nggak patokan Arafah itu nunggu berita dari Mekah. Karena zaman Yaman mau denger live nggak ada. Ini sekarang wukufnya kapan? Enggak, dia nggak lihat wukuf. Tanggal 9 Dzulhijjah di negerinya sekian, ikut puasa tanggal 9 di negerinya. Nah, sekarang ini kita bisa patokan Saudi karena lihat satelit. Zaman Nabi belum ada satelit. Kalau agama itu berdasarkan satu negeri, satelit mati kita ibadah itu. Tapi sudah dikasih panduan, nggak ada satelit di tengah hutan, Anda tetap bisa puasa. Lihat aja ru'yah, ru'yahin sekian, udah jalan sendiri, jangan perlu Nah ini makanya kalau saya bilang kalau lihat Saudi zaman sekarang memungkinkan, tapi syariat itu bukan baru ada zaman satelit. Sebelum ada satelit, syariat sudah ada. Di masa Rasul satelit tidak ada. Dari mana mereka tahu wukuf? Orang-orang yang ada di Syam, di Yaman, di pojok itu, mereka tidak perlu lihat orang wukuf. Dia melihat tanggal puasa.
dan itu berjalan. Alhamdulillah. Terjadi khilaf seperti ini ya kita hormati perbedaan pendapat. Yang penting kita meyakini apa yang pendapat terkuat kita jalankan, tapi saudara kita yang berbeda pendapat juga kita biarkan. Jangan sampai ribut tanggalnya puasa enggak. Ribut doang tanggal 9 menurut saya tapi puasa enggak. Ini mah apa kalau bahasa kita nih orang yang banyak, kata Imam Malik, orang yang banyak disibukkan dengan permasalahan yang tidak penting biasanya meninggalkan permasalahan yang penting. Nah ini jangan sampai kita meninggalkan syariat. Insyaallah yang berpuasa berdasarkan Arafah wukuf gobul, diterima dan diampuni dosanya 2 tahun. Yang berdasarkan tanggal 9 Dzulhijjah di negeri masing-masing insyaallah menjadi penghapus dosanya 2 tahun juga. Amin. Yang paling penting orang yang berhaji lagi wukuf jangan puasa. Ini hati-hati. Ini ngelihat hadisnya orang yang wukuf pahalanya puasanya dihapus 2 tahun, wukuf dia puasa. Itu untuk yang tidak wukuf, Anda serakah banget udah cukup. Antum dosanya diampuni seumur hidup tuh yang wukuf di padang Arafah. Ini kasihan yang di luar, ini enggak biar diampunin, akhirnya lemes. Siang pak panas-panas wukuf di Arafah tidur aja dikipasin Allah, mau doa boro-boro doa, nunggu maghrib aja Allah kapan maghrib, doanya kapan maghrib dulu. Mau ngapain di Arafah doa nunggu waktu maghrib? Nggak usah pakai puasa, nggak boleh, makruh. Kata para ulama makruh orang yang wukuf berpuasa. Justru yang nggak puasa, yang nggak boleh puasa itu wukuf, yang nggak wukuf puasa. Begitu juga korban. Sebenarnya orang yang berhaji nggak usah korban, ada dam. Apalagi korbannya di sono. Sebenarnya bagusan di sini. Bayar damnya di Saudi, udhiyahnya di perumahan lebih bagus, lebih banyak manfaat. Pak di sono jutaan kambing jutaan. Kalau kita motong kambing di hari ayam tasyrik itu saat kita termina, kalau kita datang ke penyembelihan kambing, ya Allah ya bayangin. Tapi setahun ini untuk Indonesia jamaah hajinya 210.000, untuk NH biasa, untuk plus 17.000, petugas 20.000, jadi nggak terlalu banyak. Dan maaf, yang mau berniat haji lewat visa selain haji, tolong dipikirkan lagi. Karena tahun ini luar biasa. Tahun kemarin banyak jamaah saya, teman saya lolos. Walaupun lewat perjuangan, tapi lolos juga. Tapi tahun ini tolong dipikir. Karena beberapa tiga pekan yang lalu saya kumpul dengan orang-orang Ampuri. Ya Ustadz tolong diingetin dah. Saudara, kerabat, tetangga yang mau pakai haji visa umroh, visa ziarah atau visa ummal itu pekerja, tolong dipikir-pikir karena luar biasa ketatnya. Diperkirakan yang tersistem seluruh dunia tahun ini cuma 1.400.000 sekian orang yang berhaji. Sistemnya sangat ketat. Mungkin biasanya molos-molos 500 orang, berarti sekitar 2 juta. Tahun kemarin hampir 4 juta. Tapi tahun ini 1.400.000 seluruh dunia. Kenapa? Karena sistemnya diperbaiki luar biasa. Setiap masjid masuk haram pun, Masjidil Haram ada deteksi Pak. Kalau Bapak nggak haji keluar tuh, nggak haji ditangkap langsung dibawa Bapak. Itu visanya itu ketat sekali dan tidak bisa diingatkan. Dibilang tolong Ustaz, tolong diingatkan kepada jamaah yang tidak memiliki visa haji, diperhatikan. Ini visanya setiap orang yang mau berangkat sudah dikirimin Pak. Yang enak biasa pun ini, yang plus pun begini. Ini kita sudah pegang. Nanti kalau ini nggak ada, sampai bandara aja sudah jadi masalah. Ini kita sudah keluar yang mau berangkat. Kalau nggak keluar, ada travel, mana Pak bisa? Ntar di sono, wah itu hati-hati Pak. Karena sudah dikirimin setiap ini, sudah ada aplikasi. Ini akan masuk, klik keluar dia. Ini namanya apa? Visa haji. Ini visa haji. Jadi disebutkan di situ untuk satu musim haji khusus. Di luar itu apa? Makanya ya kalau ada yang niat-niat berangkat travel nawarin, ya harus mikirlah. Kalau untuk apa? Ada juga jamaah saya masih Masya Allah, Indonesia memang pejuang. Untuk haji apapun dilakukan. Sudah berangkat 16 orang lewat Brazil. Nyari visa di Brazil Pak. Tapi katanya sih dapat 2 katanya. Orang visa mungkin ada sana jatah. Ada yang berangkat lewat Amsterdam. Ada berangkat 23 orang. Tapi tahu keluar udah apa belum. Jadi kalau dari sini mau ke Saudi sudah nggak bisa, dari bandara sudah susah. Jadi bandara sudah ketangkep, sini udah nggak bisa.
Jadi dia pergi ke Eropa nyari apa? Masya Allah, Indonesia memang top untuk apa? Untuk semangat hajinya luar biasa. Makanya insya Allah sudahlah ikutin yang normal-normal. Furoda Ustaz bagaimana? Furoda itu resmi. Visa Furoda itu resmi. Tapi tahun yang lalu saya tahu visanya $7.000 visanya doang. Tapi tahun ini saya dengar belum keluar. Sampai sekarang visa belum ada yang keluar. Furoda belum ada yang keluar. Tapi diperkirakan $11.000 visanya saja Pak. Masya Allah. Tapi Indonesia, Furoda terbanyak Indonesia. Tapi sekarang yang menyaingi dua negara yang terbanyak mengambil visa Furoda, Indonesia dan Maroko. Maroko juga banyak, Indonesia tapi lebih banyak lagi. Saya kaget Pak, 2 tahun yang lalu saya berhaji dengan satu hotel dengan satu jamaah. Berapa orang? 9 orang. 9 orang berhaji dari wilayah Indonesia, Kalimantan. Pak, ini fusa apa? Berapa Pak 9 orang? Alhamdulillah Ustaz, saya berangkat 9 orang keluarga besar. Berapa biayanya? 13 miliar. Diambil Pak Indonesia, keren. Indonesia ini untuk haji nggak mikir duit ini. 13 miliar 9 orang berangkat itu orang. Masya Allah. Insya Allah Allah sudah kasih amalan, nggak mesti gede-gede. Sholat subuh, dzikir, isyraq, sholat 2 rakaat, pahala aja seperti berhaji. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.